Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembuatan aplikasi CRUD di VB.NET dan Access. Video kali ini akan membahas mengenai coding program. Oke, yang sebelumnya belum tahu rancangan antarmukanya bisa lihat di video sebelumnya. Oke, sebelumnya saya pindahkan database-nya ke folder debug yang ada di project kita. Oke, selanjutnya kita langsung melakukan coding program. Oke, di sini saya tambahkan connection string karena yang kemarin belum saya tambahkan. Jadi database-nya saya taruh di debug supaya nanti lebih mudah dalam memanggilnya di kode ya. Oke, kemudian kita berikan action pada tombol tambah. Oke, kita deklarasikan dulu jenis kelamin atau jekyll sebagai string. Dan nanti kan kalau kita klik button tambah, dia akan menambah data yang berupa jenis kelamin juga. Dan jenis kelamin karena bentuknya radio button, maka kita harus memberikan nilai string pada radio button tersebut. Oke, selanjutnya kita lakukan penambahan kode di dalam prosedur button tambah. Ya, kita tambahkan prosedur. Yang pertama, ketika kita melakukan penambahan data, di situ kita harus mengisikan name, nama, jenis kelamin, dan alamat. Ya, dan kita wajib menuliskan name, nama, dan alamat tersebut. Tidak boleh kosong. Maka dari itu, di sini saya membuat sebuah kondisi di mana kondisi tersebut tidak memungkinkan kita untuk mengosongkan text box. Jadi kalau nanti text box-nya kosong, dia akan memunculkan message box, name NIDN tidak boleh dikosongkan atau nama tidak boleh dikosongkan, sehingga user pasti akan mengisi semua datanya. Jadi untuk text box tidak boleh kosong. Kalau radio button kan sebelumnya kita sudah set nilai default dari radio button tersebut adalah pria. Jadi radio button yang berupa jenis kelamin pasti harus terisi, karena tidak mungkin user tidak mempunyai jenis kelamin. Oke, di sini ada fungsi trim. Fungsi trim ini digunakan untuk mengabaikan karakter spasi yang ada di awal kalimat. Jadi fungsi trim digunakan untuk menghilangkan karakter spasi di awal kalimat. Ya, selanjutnya kita buat sebuah kondisi. Jika radio button pria dicek, maka jekyll akan berisi pria. Jadi jekyll tadi kita sudah deklarasikan tipe datanya adalah string. Oke, selanjutnya kita
tambahkan query untuk menambah data, yaitu query insert. Oke, sebelumnya kalau mau mempelajari pemrograman basis data, sebelumnya kalian harus belajar basis data dulu. Kalian harus menguasai script atau query SQL. Oke, di sini harus hati-hati dalam menuliskan query di vb.net karena banyak sekali petiknya, petik 1, petik 2, jadi harus hati-hati. Pokoknya harus dibuka oleh petik 1 dan ditutup oleh petik 1. Kita sudah selesai menuliskan query-nya. Selanjutnya kita panggil tabelnya. Ya, ini kalau kalian sudah mengikuti video saya sebelumnya pasti sudah hafal cara untuk melakukan query. Ya, kita panggil prosedur kosongkan dan koneksi untuk mengosongkan ketika berhasil ditambahkan datanya. Oke, ini kita cek apakah berhasil kode kita. Ya, ini kalau NIDN dikosongkan akan muncul message box NIDN tidak boleh kosong. Kalau alamat kita kosongkan, ya pastinya juga akan memunculkan message box alamat tidak boleh kosong. Oke, kita coba tambah. Ya, sudah berhasil kita tambah ya, dan kita close. Selanjutnya kita klik button ambil data untuk menampilkan data yang ada di tabel. Jadi nanti yang ada di tabel datanya akan diambil ke text box. Kita inisialisasikan dulu variabelnya. Variabel i adalah integer. Kemudian nanti kita akan mengambil data yang ada di data grid view 1. Ya. Jadi kita menggunakan data grid view 1. Kemudian nanti itemnya untuk data grid view dimulai dari indeks ke 0 dan seterusnya. Karena kita ada 4 data, berarti nanti terakhir indeks ke 3. Kemudian untuk radio button, ya kita menggunakan kondisi if karena ada 2 kondisi, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi nanti kalau radio di data grid view menunjukkan pria atau laki-laki, dia akan mengecek pria. Kalau wanita ya yang dicek yang ada di radio button wanita.
selesai. Kita coba run. Ya, di sini kita coba klik ambil data. Ya, dia sudah berhasil diambil datanya, dimasukkan ke text box, ke radio button. Oke, kita close, kita lanjutkan. Ya, kita memberikan fungsi delete. Sekarang kita membuat fungsi delete data. Kita klik tombol hapus. Ya, kemudian kita masukkan query untuk delete data. Ya, kita menggunakan OLEDP adapter. Ya, untuk menghapus data gunakan perintah delete from nama tabelnya. Terus identifiernya di sini menggunakan NIDN, karena NIDN itu sifatnya unik, tidak boleh sama. Oke, kita tambahkan juga, kita panggil juga prosedurnya, prosedur koneksi. Kita coba ambil data, terus kita coba push. Ya, sudah berhasil. Cuma karena kita belum memanggil prosedur bersihkan atau mengkosongkan, jadi datanya masih tersimpan di text box. Ya, kita tambahkan, kita panggil prosedur kosongkan. Ya, kita tambahkan dulu datanya. Ya, kita ambil data, kita hapus. Ya, sudah. Ya, sudah berhasil. Data yang kita tambahkan di text box maupun di data grid view ikut hilang. Oke, berikutnya kita berikan aksi pada tombol update. Oke, kita tambahkan beberapa kode pada prosedur BT update. Untuk melakukan update data, kita gunakan query update. Ya, sebelumnya kita buat lagi kondisi untuk mengambil data dari jenis kelamin. Ya, sebetulnya kita bisa membuat prosedur tersendiri untuk mengambil jenis kelamin, jadi tinggal dipanggil saja nanti. Nah, kalau dengan cara seperti ini kita menuliskannya 2 kali. Oke, tidak apa-apa, yang penting fungsinya dapat berjalan. Oke, selanjutnya kita tambahkan query update. Ya, nanti yang bertindak sebagai identifier adalah NIDN. Ya, jadi karena tabel kita adalah tabel dosen, identifiernya NIDN. Oke, tuliskan query-nya dengan hati-hati, jangan sampai terlewat petiknya. Nah, nanti kalau di Visual Studio atau Visual Basic.net ini akan terlihat kalau terjadi error. Jadi nanti di keterangannya akan muncul error kalau memang kode yang kita tuliskan ada yang salah.
manggil prosedur kosongkan juga untuk mengosongkan textbox. Oke, sudah tidak ada yang error, kita run. Oke, sini kita coba masukkan data dulu karena datanya masih kosong. Untuk NIDN maksimal 9 karakter sesuai yang ada di database-nya. Kemudian isikan nama terserah. Oke, kita tambah lagi satu data biar lebih mantap. Ya, kita tambah lagi satu data, nanti satu data akan kita update, satu data kita hapus. Kita coba apakah fungsi-fungsinya semua sudah berhasil. Ya, kita coba ambil data, sudah berhasil. Selanjutnya kita coba untuk hapus. Ya, sudah berhasil juga. Selanjutnya terakhir kita coba untuk delete. Untuk update data. Di sini saya akan mengupdate alamatnya. Saya akan menjadi Tembalang Selatan. Update. Ya, sudah berhasil. Ini karena terlalu kecil data grid view-nya, ya, data source-nya terlalu kecil, jadi kepotong, tapi intinya sudah berhasil terupdate. Ya, kita bisa agak lebih melebarkan data source-nya, kita lebarkan formnya. Kemudian kita run lagi, kita jalankan lagi, tambah data dulu. Kita tambah data, sudah berhasil. Kita bisa lebarkan data grid view-nya. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.